Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Semoga kalian baik-baik saja, tetap sehat ya. Tetap stay at home atau tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan apa-apa. Materi kita hari ini adalah mengenai kalimat efektif. Dalam surat penyurat, kalimat efektif diperlukan karena ingat, dalam surat lamaran, apalagi surat lamaran ya, karena surat lamaran itu merupakan seller letter. Jadi surat lamaran itu adalah wakil dari diri kalian. Diri kalian diwakili oleh surat itu lewat bahasanya. Jadi diri kalian bisa kelihatan dari bahasanya. Maka yuk belajar kalimat efektif. Tetap dengan saya, Ani Sulistiawati. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat guna. Cirinya apa? Dia harus memiliki kesepadanan struktur, kesamaan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, dan kelogisan makna. Apa itu kesepadanan struktur, kesamaan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, dan kelogisan makna? Kesepadanan struktur. Jadi strukturnya itu harus sepadan. Berbicara mengenai struktur itu ingat apa? Ingat S, P, O, K. Struktur atau pola kalimat itu SPOK. Jadi SPOK-nya itu harus sepadan. Maksudnya bagaimana? Ada keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Jadi harus seimbang. Apa yang seimbang? Antara gagasan atau pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Jadi harus seimbang gagasannya sama struktur bahasanya. Jangan sampai nanti gagasannya A, strukturmu salah, sehingga nanti maknanya juga salah. Contoh ini ya, ini dijelaskan kesepadanan struktur dapat terlihat dari kejelasan subjek dan predikat ya. Jadi saya ulang lagi, kalimat efektif, kalimat yang tepat guna itu memiliki ciri dia strukturnya harus sepadan. Jadi strukturnya harus sepadan. Apa sih struktur yang sepadan? Struktur yang sepadan itu adalah harus seimbang antara gagasan dan strukturnya. Gagasannya apa? Nulisnya juga harus benar, redaksi kalimatnya harus benar, struktur bahasanya harus benar, polanya harus benar. Sepadan itu bagaimana sih? Sepadan itu dapat terlihat dari kejelasan subjek dan predikatnya. Jadi subjek dan predikatnya harus jelas ya. Contoh, ini saya punya contoh. Bagi karyawan dilarang masuk. Bagi karyawan dilarang masuk. Jika dilihat dari strukturnya, kalimat ini tidak betul, tidak efektif. Mengapa? Karena bagi karyawan itu objek ya. Mengapa objek? Karena ada kata bagi di sini, ada kata depannya bagi ini ya. Bagi karyawan dilarang masuk, ada kata bagi loh, bagi karyawan dilarang masuk, salah ya. Baginya hilangkan saja, karyawan dilarang masuk. Nah benar, karyawannya subjek, dilarangnya predikat, dilarang masuk itu predikat. Jadi karyawan subjek, dilarang masuk predikat. Tapi kalau bagi karyawan dilarang masuk, nah baginya ini yang salah. Nah ini kepada peserta segera mendaftar, ini sama dengan kalimat yang di atas. Ada kata depan ya, bagi kepada, ini kan kata depan.
Perasaan Bani sudah pernah menjelaskan di kelas 2 untuk program bahasa ya. Kepada peserta segera mendaftar. Kepada ini kata depan, tidak boleh ada kata depan di sini. Jadi seharusnya bagaimana? Peserta segera mendaftar. Peserta subjek segera mendaftar. Predikat. Jadi bagi kepada tidak boleh ada di depan subjek. Itu teorinya. Bagi kepada itu apa? Bagi dan kepada itu merupakan kata depan, tidak boleh di depannya subjek, tidak boleh. Sehingga kalau kamu menulis dalam surat kepada yang terhormat juga salah. Karena apa? Ya langsung saja yang terhormat sudah, jadi nggak usah kata kepada, sehingga yang terhormat tampak jelas subjeknya siapa. Gitu. Baik. Maka ada pertanyaan dari saya, jadi efektifkah kalimat di bawah ini? Nah, saya tertarik dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga perpustakaan di perusahaan Bapak, Media Post 6 Juni 2020 karena saya memenuhi kualifikasi tersebut. Saya tertarik dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga. Saya tertarik dengan tawaran pekerjaan. Salah, mengapa ya? Ya. Kata dengan di sini. Dengan keterangan penyerta. Jadi langsung aja saya tertarik tawaran pekerjaan, langsung saya tertarik tawaran pekerjaan sebagai tenaga perpustakaan. Nah, kalau di sini sudah ada kata dengan sebagai, lalu objeknya apa? Tertarik apa? Tertarik apa kan nggak tahu, ini nggak jelas. Objeknya kan nggak jelas. Maka dengannya dihilangkan sehingga menjadi jelas. Saya tertarik apa? Tawaran pekerjaan sebagai tenaga. Sebagai ini kan keterangan. Oke, paham? Yuk lanjut. Selain padan strukturnya, juga harus sama bentuknya. Sama bentuknya itu bagaimana sih? Agar tercipta kalimat efektif, kalimat harus sama bentuknya dalam satu kalimat. Jika dalam konstruksi yang beruntun pada kalimat, bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya juga pasti menggunakan nomina. Demikian juga jika kalau bentuk yang pertama menggunakan adjektif, bentuk kedua, ketiga dan seterusnya juga menggunakan adjektif. Nah, ini saya rangkum jadi seperti ini. Jadi satu kalimat itu harus memiliki bentuk yang sama. Jika kamu sudah menggunakan di situ kata benda, maka berikutnya harus kata benda, berikutnya juga harus kata benda dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, ya. Harus benda, dan benda. Nggak boleh satunya benda, satunya adjektif, satunya kalimat kata adjektif, kata kerja juga nggak boleh ya. Yang salah apa? Ini ya kan seperti saya katakan tadi, kata benda, adjektif, kata benda. Ini salah. Contohnya bagaimana sih? Untuk mengetahui apakah uang kertas yang kita pakai itu asli atau palsu, maka kita mesti melihat, meraba, menerawang uang kertas tersebut. Coba cermati kata melihat, meraba, menerawang. Ini semuanya kan sama. Dia pakai kata yang sama. Bentuknya itu sama. Kalau satu bentuk kata kerja, maka semuanya kata kerja. Untuk mengetahui uang kertas yang kita pakai itu asli atau palsu, maka kita harus melihat kata kerja, meraba kata kerja, menerawang kata kerja, ya kan? Bandingkan dengan ini. Ya, bandingkan dengan kata ini. Ia harus menyapu, lalu pel dan siram tanaman. Nah, ada kata menyapu, pel, siram. Ya, tidak memiliki ketidaksamaan bentuk ya, memiliki ketidaksamaan bentuk. Menyapu kata kerja, pel, siram itu apa? Dia kan masih kata dasar, belum ada proses morfologinya di situ, sehingga menjadi kata apa kan nggak jelas.
Nanti harus jelas nih, kalau menyapu berarti sini harus mengepel, sini harus menyiram, menyapu, mengepel, menyiram. Itu baru efektif ya. Maknanya juga harus tegas. Maknanya harus tegas itu bagaimana? Ketegasan makna yang dimaksud adalah perlakuan penonjolan pada gagasan pokok kalimat. Dengan demikian diharapkan informasi dalam kalimat dapat segera ditangkap pembaca atau pendengarnya. Jadi sering kadang-kadang kita berbicara, tapi sebenarnya gagasan pokoknya apa? Nggak ada. Yang ditekankan tuh siapa? Kalau kalian berbicara, coba cermati apa yang disampaikan. Kadang-kadang kan nggak jelas, ini sih diomongno tuh apa gitu ya, yang disampaikan tuh apa, subjeknya apa, terus ngapain, gitu kan nggak jelas gitu ya. Contoh, pergilah kamu dari sini, kan jelas ini, pergilah kamu dari sini, subjeknya jelas, disuruh apa, disuruh pergi dari sini ya. Saudaralah yang bertanggung jawab, ini ada penekanan lah di sini, sehingga kamu mengatakan pergi kamu dari sini, itu kan ketegasan maknanya itu nggak ada ya, pergi kamu dari sini. Maka dalam kalimat perintah, ingat kalimat perintah itu kan harus ada partikel lah di situ, lah, kah, i. Nah itu untuk apa? Untuk ketegasan makna. Jadi pergi kamu dari sini, betul kalau bahasa lisan, tapi kalau tulis jangan. Kalau tulis harus jelas maknanya apa, orang itu kamu suruh apa. Kalau kamu suruh pergi, maka ingat kalau kalimat perintah harus ada kata lah, pergilah kamu dari sini, saudaralah. Nah itu kan jelas itu, ketegasan maknanya jelas, saudaralah yang bertanggung jawab, dibandingkan dengan saudara yang bertanggung jawab, saudara siapa gitu ya. Tapi kalau sudah dikatakan lah, saudaralah yang bertanggung jawab, itu kan tegas ya. Nah ini ya. Jadi dalam kalimat efektif, kalimat yang tepat guna, ingat harus ada ketegasan makna, harus ada penonjolan gagasan kalimat. Kehematan kata. Kehematan kata maksudnya ialah penggunaan kata yang sepenuhnya tidak lewah, tidak berlebihan, tidak lebay ya. Kalimat itu harus seperlunya saja, efektif, namanya aja efektif, tepat guna. Nggak usah bertele-tele tapi subjeknya nggak ada, nggak usah bertele-tele tapi sebenarnya kata itu sudah ada, ditambah lagi ya. Seperlunya saja ya, tidak lewah, tidak berlebihan, tidak pleonatis, itu sama ya. Contohnya, aku menyukai buah apel, aku menyukai buah pepaya. Ini kan kalimat yang lewah karena ada kata menyukai ya. Lewah ini, lewah itu kalimat yang berlebihan, kalimat pleonatis. Jadi nanti kalau dalam soal saya mengatakan manakah kalimat yang lewah, ingat saya sudah mengenalkan kalimat lewah ini dalam pokok bahasan ini ya. Jadi kalimat lewah itu apa? Kalimat yang berlebihan, pleonatis ya. Jadi seharusnya langsung aja, kan ini sama predikatnya, maka gunakan kalimat majemuk rapatan ya. Aku menyukai buah apel dan pepaya, ini kan kalimat majemuk rapatan, dirapatkan. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Kalimat efektif itu kalian tidak boleh menggunakan kata-kata yang lewah, yang berlebihan ya. Adalah, merupakan, itu juga merupakan kalimat yang lewah kan. Bunga itu adalah merupakan, karena adalah sama merupakan itu kan juga sama, sebab karena kan sama, harus satu. Kalau sudah sebab ya sebab, kalau karena. Kalau sudah adalah, kalau merupakan ya merupakan. Jangan adalah merupakan, sebab karena, saling tolong menolong. Tolong menolong kan sudah menyatakan saling, jadi nggak usah pakai saling tolong menolong. Saya itu juga harus logis maknanya. Kadang-kadang ada yang membuat kalimat itu yang nggak logis maknanya. Contoh ini ya, kalimat yang logis itu apa sih? Kalimat yang bernalar.
nalar, nyambung ya. Kalimat bernalar apabila ide atau gagasan sejalan dengan akal dan nalar yang benar serta berlaku universal. Jadi yang logis itu yang bernalar ya. Bernalar itu bagaimana? Jika ide atau gagasan yang kamu sampaikan itu sejalan dengan akal dan nalar yang benar serta berlaku universal. Jadi semua orang sudah mengatakan oke, benar ya. Tapi kalau orang mengatakan maksudnya apa toh ya, itu berarti kadang-kadang mungkin kalimatmu tidak logis, mungkin mosok iyo. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu ya. Contoh. Ini sering disampaikan. Iring-iringan jenazah itu telah sampai di perkuburan umum. Iring-iringan jenazah. Apa yang salah dengan kalimat ini? Iring-iringan jenazah itu telah sampai di perkuburan umum. Menurutmu kalimat ini efektifkah atau tidak? Logiskah? Iring-iringan jenazah nggak logis, karena iring-iringan jenazah berarti jenazah yang berjajar-jajar di situ orang atau jenazah. Iya betul, jenazah, iring-iringan jenazah kok, iring-iringan jenazah berarti iring-iringan. Masa bisa jenazah iring-iringan? Nggak bisa kan? Iring-iringan orang pembawa jenazah itu mungkin bisa itu ya, iring-iringan warga boleh, iring-iringan warga boleh, tapi kalau iring-iringan jenazah itu kan nggak logis ya. Nah ini contoh kalimat yang nggak logis ya. Ini juga sering diucapkan. Untuk menyingkat waktu, Bapak Abidin kan persilakan. Untuk menyingkat waktu bisa disingkat. Siapa yang bisa menyingkat waktu? Nggak bisa. Waktu nggak bisa disingkat, tapi waktu bisa dihemat. Untuk menghemat waktu, ya itu baru tepat, efektif. Jadi waktunya dihemat, seharusnya 24 jam menjadi 20 jam lah. Seharusnya 3 jam jadi 2 jam, kan dihemat itu, bukan disingkat. Disingkat itu dipotong kan. Bener kan? Disingkat itu kan dipotong. Misalnya kata Ani Sulistiawati, saya singkat menjadi Ani S titik. Loh, kan saya potong. Bisa, waktu kamu potong jam 7 kemudian langsung ke jam 9, 2 jam itu kamu potong, kan tidak bisa. Jadi yang tepat adalah, yang efektif adalah untuk menyingkat waktu. Kadang-kadang juga ya, untuk menyingkat waktu Bapak Abidin kan persilahkan, sudah benar. Kadang-kadang juga yang nggak nalar itu untuk menyingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Loh, masuk waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu dan tempat bisa maju ke mimbar, maju ke, kan nggak bisa. Maju ke podium kan nggak bisa. Siapa yang bisa melangkah ke podium itu? Yang kamu persilahkan kan waktunya, tempatnya, atau orangnya. Yang dipersilakan kan orangnya yang akan menuju ke podium. Ya, saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai kalimat efektif. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian ya. Kalau belum paham silakan kalian japri ke Bu Ani ya. Insya Allah akan saya jawab. Oke, sampai sini saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.